Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 1 program studi S1 PPKN jurusan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2024. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam bidang pendidikan di negeri kita yang tercinta ini. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa kasus, antara lain rendahnya minat belajar, banyaknya siswa yang tidak bisa menyelesaikan studi, bahkan banyaknya anak-anak yang tidak bisa sekolah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari kasus-kasus yang terjadi dalam bidang pendidikan, terutama berkaitan dengan dinamika proses pembelajaran dan aktivitas yang ada di sekolah. Nah, di antara kasus itu antara lain yang pertama adalah akhir-akhir ini, bahkan beberapa tahun ini, kita mendengar banyak kasus guru yang diadukan ke polisi oleh orang tua siswa. Coba kita ikuti beritanya. Kekhawatiran guru untuk menegur muridnya kini muncul pasca kasus yang menimpa Supriyani, guru di Konawe Selatan yang dipenjara setelah menegur muridnya. Kita akan membahas hal ini bersama dengan Iman Zanatul Hairi, Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat siang, Pak Iman. Selamat siang, semoga suara saya terdengar. Oke, terdengar Pak Iman. Pak Iman, ini ada beberapa guru yang membuat video parodi yang kemudian menarasikan guru takut menegur muridnya karena takut dipenjara, begitu, yang kemudian viral di media sosial. Apakah ini adalah bentuk keresahan para guru saat ini? Iya, betul sekali. Apa yang muncul di media sosial itu adalah ketakutan para guru di lapangan hari ini karena peristiwa terutama di tahun 2024 banyak sekali guru menjadi dilaporkan ya ke kepolisian untuk beragam persoalan di sekolah gitu. Jadi kalau kita ingin melihat apa itu parodi ya, parodi itu kan mengandung pesan ya, artinya keresahan guru-guru ini tidak bisa disampaikan dengan baik, maka mereka menyampaikannya dengan parodi. Ini adalah cara kami, cara yang mungkin yang paling sopan yang bisa. Ya, itu fakta yang ada di lapangan. Katanya banyak guru yang diadukan ke polisi, antara lain karena guru berusaha melakukan tindakan-tindakan mendisiplinkan, kemudian menegur anak supaya menjadi tertib dan lain sebagainya. Sebenarnya kasus seperti ini bukan baru. Ini sudah pernah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Ini bentuk ya ketidakmenerimaan orang tua terhadap tindakan guru di sekolah. Dan ini kasus yang benar-benar membuat kita prihatin. Kenapa? Karena yang dididik itu kan anaknya orang tua itu sendiri. Sedangkan guru ini orang yang memang memiliki kualifikasi, dianggap memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan pendidikan di sekolah. Baik, selengkapnya bagaimana kira-kira yang bisa kita tanggapi dari persoalan ini? Yang pertama, terjadinya ada beberapa orang tua yang mengadukan guru ke polisi karena tidak menerima tindakan guru terhadap anaknya. Ini menggambarkan lemahnya ikatan emosional antara sekolah dengan orang tua. Jadi harusnya guru itu kan pengganti orang tua di sekolah. Maka orang tua itu melihat guru ini sebagai sosok orang yang menggantikan
posisinya, menggantikan fungsinya, bahkan melaksanakan fungsi akademik yang maksimal terhadap bagaimana membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku anak di sekolah. Tapi yang terjadi, ketidakserasian, ketidakberterimaan orang tua terhadap tindakan guru. Nah, ini sebenarnya menggambarkan betapa ikatan emosional antara guru dengan sekolah itu tidak terjadi secara baik, ya, tidak terjadi secara akrab begitu ya. Saya masih ingat dulu ketika orang tua saya menyerahkan saya ke sekolah ketika saya masuk SD, sekolah dasar. Apa ungkapan yang dikeluarkan oleh orang tua saya pada kepala sekolah? Ini anak saya Bujang Rahman, tolong dididik dengan benar. Jadikan dia orang yang baik. Kalau memang perlu dimarah, dimarah. Kalau perlu dipukul, dipukul. Kami ikhlas. Yang penting dia menjadi orang yang baik di masa yang akan datang. Nah, ini terjadi menggambarkan betapa ada sebuah ketulusan dari orang tua menyerahkan anak kepada guru, kepada sekolah, dan ada sebuah kepercayaan yang kuat bahwa anak ini akan menjadi baik ketika dia berada dalam proses pendidikan yang ada di sekolah itu. Jadi ini yang pertama, lemahnya ikatan emosional antara sekolah dengan guru atau dengan antara kepala sekolah, antara sekolah dengan orang tua. Yang terjadi, yang kedua, ini menggambarkan telah terjadi mispersepsi. Jadi ketidaksamaan persepsi antara pihak sekolah dengan orang tua. Sebenarnya hukuman itu adalah bagian yang integral dari sebuah proses pendidikan. Bila anak melanggar aturan, bila anak melanggar disiplin, bila anak tidak patuh pada aturan, tidak pernah diberikan hukuman, maka boleh jadi anak ini tidak akan pernah menyadari kalau dia pernah berbuat salah. Itu fungsi hukuman sebenarnya. Jadi hukuman itu merupakan sebuah keniscayaan dalam proses pendidikan. Dalam keluarga kita dididik, sering kita dihukum kalau berbuat salah. Bahkan sering kita dijewer kuping oleh orang tua kita. Karena apa? Memang hukuman itu bagian yang integral. Jadi sebenarnya terkandung dalam niat guru menghukum itu adalah sebuah upaya untuk menjadikan anak lebih baik. Nah, kelihatannya ini tidak nyambung dengan persepsi orang tua. Seakan-akan orang tua menganggap kalau anak dihukum itu guru ini benci pada anak. Guru tidak sayang pada anak. Guru cenderung ingin menyakiti anak semata-mata. Maka terjadilah mispersepsi. Persepsi yang berbeda antara guru dengan orang tua terhadap tindakan pada anak ini. Inilah yang antara lain memunculkan ketidakpuasan guru, ketidakberterimaan guru, ketika anaknya dihukum oleh guru, dia melampiaskan ketidakberterimaannya, ketidakpuasannya dengan cara mengadukan guru pada pihak yang berwajib kepolisian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari pihak guru juga, dengan banyaknya fenomena-fenomena guru yang diadukan ke polisi oleh orang tua siswa ini menjadi sebuah review diri, menjadi sebuah introspeksi diri. Bahwa something wrong selama ini, ada sesuatu yang kurang tepat selama ini yang kita lakukan terkait dengan bagaimana membangun persepsi guru terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi guru harusnya sebaiknya mengedepankan pendekatan preventif. Yang terpenting bukan menghukum, tetapi bagaimana supaya anak ini tidak melanggar aturan, supaya anak ini tidak melanggar disiplin, supaya anak ini tidak menjauhi hal-hal yang dianggap baik oleh sekolah. Jadi ada upaya preventif melalui nasihat, melalui arahan-arahan, melalui contoh-contoh. Nah, itu sebenarnya. Kalaupun itu sudah dilakukan, masih mendapatkan anak yang melanggar aturan, melanggar disiplin, melanggar etika, maka bila
memang diperlukan menghukum anak ini, hukumlah dengan hukuman yang sangat-sangat edukatif. Jadi barangkali tidak semua hukuman itu harus bersifat fisik gitu ya. Memukul tidak berarti, tidak setiap hukuman itu harus mencubit atau ya semua hukuman yang bersifat fisik. Banyak hukuman-hukuman yang bisa kita lakukan yang bisa lebih mendidik tetapi tidak dengan cara fisik. Umpama diberi tugas atau dia diberikan tugas untuk mendapatkan arahan dari orang tua, atau dia diberikan semacam media antara sekolah sama orang tua sehingga orang tua mengetahui kalau anaknya melanggar aturan di sekolah dan orang tua menyatakan dia mengetahui dan telah memberikan advice, memberikan nasihat kepada anaknya. Itu kan pukulan berat bagi anaknya. Mengaturkan kepada orang tuanya bahwa dia melanggar aturan di sekolah. Dan itu kalau kita lakukan, itu anak akan memiliki efek jera. Kenapa? Malu anak itu menginformasikan, melaporkan pada orang tuanya bahwa dia suruh lapor pada orang tuanya karena melanggar aturan. Nah, ini bentuk-bentuk hukuman yang non fisik yang mungkin perlu kita kedepankan. Ya. Jadi pendekatan edukatif dalam hukuman ini harus benar-benar menjadi prioritas ya. Apapun bentuk hukumannya, ya itu harus mengedepankan pendekatan-pendekatan edukatif. Ini kira-kira semacam solusi yang bisa dilakukan. Ini kasus yang pertama, kasus guru yang banyak dipolisikan. Jadi nanti kalau saudara-saudara selesai kuliah menjadi guru, ini menjadi perhatian. Berhati-hati dalam melakukan tindakan karena zaman sudah berubah. Salah-salah bisa terjadi mispersepsi antara guru dengan orang tua terhadap apa yang dilakukan guru untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki sikap, memperbaiki etika pada siswa. Berhati-hati di situ. Baik, kasus berikutnya adalah ini. Ini sekarang kita mengalami persoalan serius terkait dengan perilaku siswa yang bertentangan dengan nilai-nilai etika, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik nilai ini berasal dari agama maupun nilai yang berasal dari kebudayaan atau adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sangat memprihatinkan. Bukan saja memiliki efek yang negatif pada anak, tetapi ini bisa membahayakan kehidupan masyarakat secara luas. Coba kita ikuti bagaimana sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Tindakan asusila di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar disebabkan mudahnya akses melihat pornografi. Ya, hasil penelusuran Berita Satu menemukan hingga saat ini akses pornografi dengan mudah diakses di warung internet. Masyarakat dikejutkan dengan beredarnya video pelajar SMP Jakarta yang melakukan adegan mesum. Adegan itu dilakukan dan direkam secara terang-terangan oleh rekan mereka. Dorongan berbuat mesum dan merekamnya menggunakan gadget oleh pelajar akibat mudahnya pelajar mengakses pornografi. Salah satunya lewat warung internet atau warnet. Nah, ini kasus yang melanda dunia pendidikan kita. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan ini salah satu sisi gelap dunia pendidikan kita. Kita tahu bahwa negara kita ini memang bukan negara agama, tapi negara Pancasila yang berdasarkan pada sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa ini sekaligus menggambarkan bahwa agama menempati posisi yang paling atas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi perbuatan asusila di kalangan para pelajar ini, apakah bentuknya pergaulan bebas, apalagi sampai bentuknya seks bebas, ini jelas-jelas perbuatan yang bertentangan dengan agama. Perbuatan yang bertentangan dengan budaya-budaya yang tumbuh di tengah masyarakat kita dari zaman dulu sampai sekarang ini. Tapi ini fakta. Ini sekarang terjadi. Dan ini sungguh memprihatinkan.
Saya tidak berlebihan kalau saya katakan ini adalah salah satu sisi gelap pendidikan kita dewasa ini. Nah, sekarang coba kita lakukan analisis mengapa dan bagaimana kira-kira ini bisa diatasi. Yang pertama, tentu persoalan ini terjadi, tindakan asusila di kalangan pelajar ini terjadi, itu antara lain karena kurangnya pemahaman dan pengamalan agama di kalangan para siswa, para anak-anak. Orang kalau sudah lemah pemahaman agama, lemah keyakinan pada agama, lemah dalam mengamalkan ajaran agama, maka salah satu efeknya dia tidak takut dengan dosa. Kenapa? Karena ada sebuah kekurang yakinan bahwa perbuatan-perbuatan buruk di dunia ini akan ada balasannya nanti ketika kita berada di alam yang lain, baik alam barzakh maupun alam akhirat. Akhirnya dia tidak punya kendali, tidak punya kontrol terhadap perilakunya, terhadap sikapnya. Seakan-akan apa yang dia perbuat ini bila tidak ketahuan oleh orang lain, bila tidak ketahuan oleh orang tua, bila tidak ketahuan oleh masyarakat, sudah selamat hidupnya. Padahal ini perbuatan dosa dalam agama, dan ini salah satu dosa besar, bukan dosa biasa. Berzina itu dosa besar, maka perbuatan mendekati zina itu termasuk perbuatan mendekati dosa besar. Nah, ini lemah di kalangan para siswa, lemah di kalangan anak-anak kita. Jadi karena lemahnya pemahaman dan keyakinan pada agama ini membuat hidup mereka kehilangan kendali, kehilangan kontrol. Barangkali ini perlu menjadi perhatian kita bersama, baik orang tua maupun para guru. Ya. Karena pendidikan agama ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas guru agama, tapi pendidikan agama ini menjadi tugas kita bersama melalui mata pelajaran yang ada pada kita masing-masing. Contohnya pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN itu akan lebih mudah tertanam pada diri siswa kalau kita melakukan pendekatan agama. Kenapa kita mesti bermusyawarah? Itu perintah agama. Kenapa kita mesti berbuat baik kepada sesama? Itu perintah agama. Kenapa kita tidak boleh melanggar norma-norma dalam masyarakat? Itu perintah agama. Dan berarti kalau kita langgar, itu terjadi melanggar agama namanya. Dan konsekuensi melanggar agama itu dia akan mendapat siksaan nanti. Karena dia manusia yang berdosa. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Jadi, menanamkan agama pada anak ini bukan hanya tugas guru agama. Guru agama iya, itu menjadi domain utamanya. Karena memang mereka mengajarkan agama. Tapi menanamkan, mensosialisasikan, menginternalisasikan nilai agama pada anak bukan hanya tugas guru agama, tapi tugas semua guru, bahkan tugas semua warga yang ada di sekolah itu. Termasuk masyarakat dan orang tua. Jadi sekarang bagaimana kita memperkuat pemahaman dan keyakinan agama di kalangan para pelajar. Salah satu cara untuk menjauhkan mereka dari perbuatan asusila yang sekarang melanda dunia pendidikan kita. Yang kedua, harus ada kerjasama yang kuat antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengawal perilaku anak ini. Jadi, dalam istilahnya, rumah tangga itu adalah madrasatul ula. Sekolah yang pertama yang dialami oleh anak itu ya rumah tangga. Pembentukan perilaku pertama terjadi di lingkungan rumah tangga. Dalam hal ini, peran orang tua. Ketika anak keluar dari rumah menuju sekolah, sudah tertanam nilai-nilai agama yang kuat pada dirinya, ini akan sangat membantu pihak sekolah. Nah, karena itu perlu ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Jadi tidak boleh mentang-mentang anaknya sudah disekolahkan di sekolah, orang tuanya lepas tangan sama sekali. Perlu ada kerjasama. Begitu juga masyarakat. Masyarakat punya peran yang kuat, punya peran yang besar untuk menanamkan nilai-nilai etika
pada anak, terutama ketika dia berada di luar sekolah. Umpamanya, masyarakat memberikan contoh bagaimana berpakaian yang baik, sesuai dengan agama, adat istiadat kita, bagaimana bergaul antara satu dengan yang lain. Jangan sampai justru anak melihat pergaulan antar guru sendiri sudah mendekati perbuatan asusila. Main pegang antara guru laki-laki dengan guru perempuan, padahal dia bukan muhrim. Bercanda yang berlebih-lebihan bahkan mengarah ke hal-hal yang bersifat pornografi. Ini tidak baik. Kalau itu kita lakukan, maka sekolah akan sulit melakukan pembinaan terhadap etika yang ada pada anak. Karena itu yang kedua, mutlak mesti ada kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Harus ada satu bahasa, satu persepsi yang sama, satu tindakan bersama untuk menjaga agar anak-anak ini, para pelajar, terhindar dari perbuatan asusila. Nah, tentu saja dalam hal ini penguatan peran keluarga sangat penting. Jadi orang tua juga harus tahu ciri-ciri anak yang melanggar agama. Mungkin kalau anak sudah ngelamun terus, semua pekerjaan tidak bisa dikerjakan dengan baik, muncul malas-malasan, ini harus beri perhatian. Tentu ini ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Boleh jadi dia sedang terjebak pada pengalaman berbuat asusila sehingga terpikir terus. Jadi orang tua juga punya peran yang besar, maka penguatan peran keluarga dalam menghindarkan anak kita agar tidak berbuat asusila baik di sekolah maupun di masyarakat ini sangat besar sekali. Yang kelima atau yang keempat, mohon maaf, kita mesti menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung bakat dan minat siswa. Jadi setiap anak ini punya bakat, punya minat terhadap sesuatu. Nah, tugas sekolah harus menyalurkan bakat dan minat ini supaya tersalurkan dengan baik. Sehingga anak ini tidak sempat berpikir hal-hal yang negatif di luar sekolah. Jadi dia sibuk dengan bagaimana mengembangkan bakat yang dia miliki, bagaimana mengembangkan minat yang dia miliki, maka dia sibuk dengan aktivitas-aktivitas itu, sehingga ini akan mengurangi perhatian dia pada hal-hal yang bersifat asusila, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya, kalau anak ini punya minat dalam bidang olahraga, bagaimana sekolah bisa memfasilitasi ada fasilitas olahraga. Mereka bisa menyalurkan minat olahraganya, bakat olahraganya di sekolah. Kalaupun mungkin sekolah tidak memiliki kemampuan, tapi mungkin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, kerjasama dengan yang punya fasilitas olahraga, contohnya fasilitas untuk bermain sepak bola, fasilitas untuk bermain futsal, dan lain-lain sebagainya. Sehingga bakat anak tersalurkan. Demikian juga mungkin anak ini punya bakat, punya minat dalam bidang seni. Itu pun harus kita salurkan. Lagi-lagi barangkali kondisi sekolah tidak memungkinkan. Kita nggak punya fasilitas pengembangan seni. Kita nggak punya teater, kita nggak punya alat-alat musik, kita nggak punya alat-alat menari. Kita bisa melakukan kerjasama. Nah, ini antara lain tugas komite sekolah untuk menjembatani antara sekolah dengan sumber daya yang ada di tengah-tengah masyarakat di luar sekolah. Jadi intinya salah satu cara untuk mengurangi, untuk mengeliminasi terjadinya asusila di kalangan para pelajar, kita memfasilitasi mereka agar dapat menyalurkan bakat dan minatnya, baik dalam bidang olahraga, baik dalam bidang seni, dalam bidang keagamaan, skill-skill tertentu, dan lain-lain sebagainya. Sehingga mereka waktunya disibukkan dalam pengembangan bakat dan minat dan tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif termasuk berbuat asusila. Ini hemat saya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama untuk mengatasi tindakan asusila di kalangan pelajar kita saat ini yang menurut saya sudah menjadi sisi gelap dunia pendidikan kita.
Baik, ada lagi kasus yang lain. Sekarang kita sedang berperang dengan satu tindakan yang sangat merugikan bangsa dan negara, yaitu tindakan banyaknya penyalahgunaan narkoba, narkotika, dan obat-obat terlarang. Dan ini akan merusak mental, merusak kepribadian seseorang termasuk pelajar kalau dia terjebak pada persoalan ini. Dan ini sudah terjadi, melanda bukan hanya di masyarakat kita, tapi ini sudah melanda dunia pendidikan kita. Coba kita lihat bagaimana yang terjadi di lapangan. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Petrus Reinhard Golose, hadir memberikan kuliah umum dengan materi pentingnya sikap anti narkoba di lingkungan universitas. Dengan mengedepankan soft power approve, Kepala BNN Republik Indonesia melakukan safari ke seluruh perguruan tinggi untuk mencanangkan kampus bersinar, yakni bersih dari narkoba. Golose menyebut ada peningkatan prevalensi generasi muda dalam menggunakan narkoba. Sebelum tahun 2019 tercatat ada 1,1% dan di tahun 2021 meningkat, yakni 1,38% pelajar dan mahasiswa yang menggunakan narkoba. Nah, ini persoalan berikutnya. Kita menghadapi salah satu persoalan yang serius, persoalan yang terkait dengan masa depan anak-anak kita, masa depan para pelajar dan mahasiswa, yang juga menentukan masa depan bangsa dan negara, yaitu persoalan narkoba. Dan ini persoalan yang sangat serius. Kenapa? Karena persoalan narkoba ini bukan persoalan yang hanya melanda bangsa Indonesia, tapi ini melanda dunia pada umumnya. Nah, Indonesia ini mengalami hal yang sangat serius, menghadapi hal yang sangat serius terkait dengan narkoba ini. Kepala Badan Narkotika Nasional. Ini ada data yang menunjukkan, ini data dari kepolisian, itu jumlah pelajar mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2020, dari 831 kasus narkoba, itu 17 orang adalah mahasiswa dan pelajar. Ini meningkat pada tahun 2022 secara signifikan, itu dari 17 orang itu menjadi 154 orang. Ini luar biasa peningkatannya. Jadi bukan nurun, malah meningkat drastis. Kemudian pada tahun 2022 itu meningkat lagi dari 154 orang yang terlibat narkoba menjadi 204 orang. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, meningkat terus sampai 2023 dari 204 orang pada tahun 2022 menjadi 219 orang pada tahun 2023. Jadi meningkat terus. Artinya apa? Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kita berhasil menangani persoalan ini. Kita berhasil untuk menyetop, untuk memperlambat laju jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa dan pelajar. Dari tahun ke tahun kita masih melihat ada kecenderungan yang meningkat. Pada data yang lain kita bisa melihat di sini. Ini juga data dari kepolisian. Pada periode sampai 21 Januari tahun 2023, itu dari 2.650 orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, 8,3 orang itu berada di kalangan pelajar dan mahasiswa. Artinya apa? Kalau kita nominalkan, sekitar 140 orang dari 2.650 orang pengguna narkoba itu terjadi di kalangan mahasiswa dan pelajar. Ini hanya pada periode Januari, artinya pada 1 bulan. Dan ini sangat memperhatikan. Dan ini
persoalan serius yang dihadapi bukan saja oleh dunia pendidikan kita, tapi ini juga dihadapi oleh bangsa dan negara kita pada umumnya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenali bagaimana kita mengetahui anak kita, saudara kita, pelajar yang terkena pada penyalahgunaan narkotika ini atau narkoba ini. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh tidak care, tidak boleh tidak memberikan perhatian pada persoalan ini. Bahkan persoalan ini lebih keras dibandingkan dengan persoalan yang lain, karena bukan saja akan merusak diri siswa, bukan saja akan merusak kepribadian anak, tetapi ini akan merusak masa depan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu pihak sekolah, pihak orang tua dan masyarakat harus betul-betul berhati-hati dan jeli melihat persoalan ini. Jadi kita mesti melakukan sebuah tindakan dari pihak sekolah untuk mencanangkan sekolah anti narkoba, pelajar anti narkoba. Tapi tidak cukup begitu, dengan cara mengenali jenis-jenis narkoba itu apa, kemudian ciri-ciri orang yang telah terjangkit penyakit penyalahgunaan narkoba itu apa, sehingga kita bisa mengetahui apakah anak-anak kita sudah ada yang terjangkit oleh penyakit ini atau tidak, begitu ya. Jadi kita perlu mengenali bendanya itu sendiri apa, seperti apa, bahkan kalau perlu dari mana sumber mendapatkannya, sehingga kita bisa mengantisipasi supaya ini tidak masuk ke sekolah. Kemudian kita juga mesti tahu ciri-ciri orang yang terkena penyakit kecanduan atau penyalahgunaan narkoba ini seperti apa. Sehingga kalau itu terjadi pada anak-anak kita, para mahasiswa, para pelajar, kita bisa mengantisipasi, bisa melakukan tindakan secara dini, sehingga ini bisa diatasi lebih awal lagi. Nah, ini saudara-saudara sekalian, beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian, perlu kita kaji bersama, karena ini menjadi tantangan berat, bahkan menjadi ancaman berat bagi dunia pendidikan kita, bukan saja dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita, dalam rangka menyelamatkan generasi muda, tapi sekaligus ini dalam rangka menyelamatkan masa depan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan kita semua care pada persoalan ini, kita mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apa yang terjadi di dunia pendidikan kita, sehingga kita sekurang-kurang kita menghindari jangan sampai kita terlibat pada hal-hal yang negatif, baik dalam konteks perbuatan asusila maupun perbuatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, termasuk juga kita berhati-hati akan menjadi calon pendidik, calon guru, agar jangan sampai terjadi mispersepsi tindakan antara apa yang kita lakukan pada anak didik kita di sekolah dengan apa yang menjadi keinginan atau harapan orang tua. Jadi bangunlah ikatan emosional yang baik antara sekolah dengan orang tua, sehingga terjadi kesamaan persepsi, kesamaan visi dan misi dalam rangka menjadikan anak kita menjadi harapan kita bersama di masa yang akan datang, termasuk harapan bangsa dan negara. Demikian saudara-saudara, sambungan dari kajian kasus-kasus yang terjadi pada dunia pendidikan kita, dan ini sekurang-kurang akan menambah wawasan bagi saudara-saudara semua, terutama supaya kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan kita. Syukur kita bisa andil dalam rangka mengatasi persoalan ini agar dunia pendidikan kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, selamat belajar, selamat bekerja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.